Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Kak ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan pandemi virus corona ini segera berakhir sehingga kakak-kakak bisa ketemu dengan ibu bapak guru di sekolah, kemudian belajar seperti biasa di sekolah kita tercinta itu, yakni SDIT Al-Madinah. Mudah-mudahan virus corona segera berakhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama buka pembelajaran kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bapak akan menyampaikan pelajaran tentang PLH, yaitu bab 3 tentang penanggulangan pencemaran lingkungan. Ada yang tahu pencemaran lingkungan itu? Ya, hari ini Bapak akan bahas tentang apa sih itu pencemaran lingkungan dan juga jenis-jenis pencemaran lingkungan itu ada apa saja. Ya, disimak videonya, mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan bisa menanggulangi bencana-bencana pencemaran lingkungan di sekitar kita. Disimak videonya kayak yang pertama, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan atau polusi adalah masuknya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan. Polusi juga dapat berarti perubahannya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Kemudian jenis-jenis pencemaran. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan suatu kondisi saat udara terkontaminasi oleh zat-zat yang dapat membahayakan manusia. Biasanya kita tidak bisa melihat pencemaran udara secara langsung, namun pada kondisi tertentu asap kotor yang menggantung di udara, terutama di daerah perkotaan, dapat kita lihat secara langsung. Sumber utama pencemaran udara adalah asap kendaraan, bisa bermotor ataupun kendaraan mobil, dan emisi dari pabrik-pabrik. Asap kendaraan bermotor dan emisi dari pabrik menyebabkan timbulnya gas-gas berbahaya bagi tubuh. Misalnya karbon dioksida, karbon monoksida, dan amoniak. Bila gas-gas ini sering kita hirup, maka dapat menyebabkan timbulnya penyakit pernapasan dan merusak paru-paru. Lalu yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena air ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa air, manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat bertahan hidup. Pada dasarnya, air ini merupakan sumber daya alam yang tidak ada habis-habisnya. Namun, air yang diperlukan oleh makhluk hidup, terutama manusia, adalah air yang bersih. Sumber persediaan air tawar di alam selalu diperbaharui dan adanya hujan. Manusia menggunakan untuk air itu untuk minum, mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan sebagai sumber energi. Beberapa kegiatan manusia juga menyebabkan air menjadi tercemar, kotor, menimbulkan bau. Contohnya mana Pak? Membuang limbah hasil industri ke sungai, membuang sampah ke sungai,
atau menggunakan deterjen dan bahan kimia beracun yang berbahaya bagi air saat mencuci. Air yang kotor dan tercemar tidak baik untuk kesehatan karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Coba perhatikan sungai dan saluran air di sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana warna dan baunya? Di daerah perkotaan yang memiliki banyak pabrik, tidak jarang ditemui pabrik-pabrik yang membuang limbahnya ke sungai secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Nah, racun yang terkandung dalam limbah tersebut dapat menumpuk di tubuh ikan yang hidup di sungai. Akibatnya apa? Akibatnya ikan akan keracunan dan mati. Atau bila ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia, maka akan menyebabkan penyakit yang berbahaya bagi tubuh. Nah, di samping itu, limbah-limbah yang dibuang ke sungai ada juga yang menyebabkan pertumbuhan tanaman air seperti ganggang tumbuh dengan pesat. Bila hal ini terjadi, maka ganggang akan menghambat sinar matahari yang masuk ke dalam sungai dan menghabiskan oksigen. Kemudian yang selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Tanah terbentuk karena pengaruh cuaca terhadap bebatuan yang ada di permukaan bumi. Tanah mengandung humus, mineral, bakteri, air dan hewan-hewan kecil. Komposisi yang terkandung dalam tanah yang menentukan jenis tanaman yang dapat tumbuh di atas tanah tersebut. Jadi tanah sangat penting nih bagi kehidupan manusia. Tanah digunakan manusia sebagai tempat untuk mendirikan bangunan, tempat tinggal. Tanah juga digunakan manusia untuk membuka lahan pertanian, untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Saat ini banyak tanah yang telah tercemar akibat kekurangtahuan atau ketidakpedulian manusia untuk menjaga kelestarian tanah. Masih banyak juga manusia yang sering membuang sampah sembarangan, membiarkan tempat pembuangan sampah kotor, berbau busuk. Nah, kita harus senantiasa membuang sampah pada tempatnya. Agar apa? Agar tanah tidak tercemar. Kemudian pencemaran tanah tidak saja disebabkan oleh sampah, pupuk dan pestisida buatan ya, juga itu dapat menyebabkan pencemaran tanah. Pupuk dan pestisida digunakan petani untuk meningkatkan produksi pertanian. Pupuk dapat mempercepat pertumbuhan produksi pertanian. Pestisida digunakan untuk membunuh hama tanaman. Apa yang terjadi jika pupuk dan pestisida kimia terus-menerus digunakan? Tidak semua zat kimia itu terpakai oleh tanaman. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan pestisida yang ada. Kemudian yang keempat yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara adalah timbulnya suara bising yang menyebabkan terganggunya makhluk hidup. Pencemaran suara disebabkan karena aktivitas manusia. Pencemaran suara yang disebabkan aktivitas manusia misalnya suara alat-alat berat atau membangun rumah atau gedung serta suara yang berasal dari mesin-mesin. Itulah penjelasan tentang penanggulangan pencemaran lingkungan. Baru Bapak bahas satu, yaitu yang A, pencemaran lingkungan dan jenis-jenis pencemaran lingkungan lainnya. Itu ada 4 ya Kak. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.